berjumpa anak-anakku kelas 11. Tetap semangat di pembelajaran seni dan budaya. Sebelum saya berikan materi pada hari ini, ada beberapa teman di antara kalian yang memberi masukan kepada Pak Pudut agar absennya lewat Google Form, bukan lewat kolom komentar. Nah, jujur saja saya kurang begitu paham kelebihan dan kekurangan dari kedua format itu, yaitu di kolom komentar atau di Google Form, tapi saya serahkan kepada kalian lebih enaknya gimana dan nanti Pak Pudut akan mengikuti. Tapi untuk pembelajaran kali ini, sementara kita tetap menggunakan kolom komentar untuk absen kehadiran kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali, tetap absen di kolom komentar di Google Classroom. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan pernah dilupakan, karena Pak Pudut juga ikut prihatin di antara kalian ada keluarganya yang terpapar COVID, bahkan ada di antara kalian yang harus kehilangan kedua orang tua akibat mengganasnya COVID-19. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa agar situasi sulit ini segera berakhir, dan kuncinya adalah kita mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa mengikuti pelajaran di sekolah kita yang kita cintai ini. Oke, langsung masuk ke materi. Pada minggu kemarin, terakhir Pak Pudut memberikan materi tentang komposisi musik. Yang perlu kalian jawab dari pertanyaan Pak Pudut dan nanti dikumpulkan dan sekaligus juga sebagai absen dari kalian, hanya satu pertanyaan saja. Apa yang dimaksud dengan komposisi musik? Jadi apa yang dimaksud dengan komposisi musik? Itu aja. Jawaban kalian ketik, kemudian kirim di Google Classroom di kolom komentar, dan sekaligus juga merupakan absen kalian di pembelajaran hari ini. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, kalau kita bicara tentang seni, sebenarnya hal yang pokok itu apa? Hal yang paling pokok adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu apa? Nah, kreativitas adalah kekuatan di dalam diri kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ingat, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, dari sini sekaligus sebagai pembuka untuk materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat dasar seni. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian mengerti dan perlu kalian pahami, bahwa ketika kita menuangkan kreativitas yang kaitannya dengan daya cipta untuk menciptakan sebuah karya seni, maka kita harus mengerti tentang sifat-sifat dasar seni. Apa itu? Kita mulai yang pertama.
ada hubungan, ada relevansi antara kreativitas dengan sifat-sifat dasar seni tadi. Yang pertama, bahwa karya seni harus original. Yang pertama, karya seni harus bersifat original. Artinya bahwa sebuah karya seni harus asli. Artinya bahwa kalau saya menciptakan sebuah karya seni, itu adalah karya saya dan belum pernah ada orang lain yang membuatnya. Jadi adalah asli atau original. Makanya di dalam karya seni tidak dianjurkan kalian untuk menjiplak. Dalam karya seni apapun, termasuk seni lukis, seni musik maupun seni sastra. Di dalam seni sastra kalian mengenal kata plagiat. Artinya menjiplak karya orang lain kemudian kita putuskan untuk menjadi karya sendiri padahal itu buatan orang lain. Nah, makanya itu bukan merupakan sifat dasar seni. Plagiat atau mencontoh secara utuh itu bukan merupakan sifat dasar seni karena bertentangan dengan prinsip keaslian atau original. Itu yang pertama. Yang kedua, karya seni yang kita buat harus lain daripada yang lain. Jadi karya seni yang kita buat itu harus lain daripada yang lain. Artinya bahwa karya seni itu harus bersifat unik. Harus bersifat unik, lain daripada yang lain. Jadi semakin unik sebuah karya seni, maka akan memiliki nilai estetika yang tinggi karena unik. Nah, artinya kita belum secara jauh berbicara tentang keindahan. Di dalam seni musik saja, misalnya seseorang yang memiliki warna suara yang unik, yang tidak ada yang menyamai, dan dia bisa menyanyikan lagu yang bagus dengan warna suaranya yang unik itu, dia memiliki karakter tersendiri. Dia akan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian mencoba menyanyikan lagunya Noah misalnya, atau ada band, tapi kalian berusaha mengejar atau menirukan suara aslinya, maka itu tidak akan nyampe. Kalian akan tetap lebih bagus, atau kalian akan tetap kurang baik ketika kalian meniru suara aslinya. Tidak bisa menjangkau, tetap lebih bagus suara aslinya. Oleh karena itu, kalian memiliki karakter tersendiri, kalian memiliki watak tersendiri, warna suara tersendiri. Kalau toh kalian terpaksa menyanyikan lagunya orang, suarakanlah dengan warna suaramu sendiri. Nah, tinggal kalian mengolah dalam bentuk mungkin gaya, style dari vokal itu, maka itu merupakan sesuatu yang unik. Kamu menyanyikan lagu orang lain, tapi tidak seperti yang mereka nyanyikan. Nah, tuh harus bersifat unik, artinya lain daripada yang lain. Yang ketiga, karya seni itu harus bersifat ekspresif. Nah, sebuah karya seni yang kalian ciptakan harus bersifat ekspresif, artinya merupakan curahan jiwa kamu, merupakan pelahiran atau manifestasi dari curahan jiwa seseorang atau penciptanya.
Kalau kalian misalnya sedang galau atau sedang sedih, kemudian kalian menulis puisi atau menulis lagu, menciptakan lagu, tentu lagumu mesti sifatnya melo, agak romantis, agak sedih karena suasana hatimu sedih. Nah, itu karya seni harus bersifat ekspresi. Jadi merupakan ungkapan jiwa seseorang. Di dalam karya seni musik juga begitu adanya. Ketika mungkin seorang penyanyi atau pencipta lagu melihat situasi di dunia ini kacau misalnya, atau saat sekarang saja, misalnya dalam situasi pandemi COVID ini, kemudian ada orang menciptakan lagu tentang corona misalnya, tentang wabah yang menyerang umat seluruh dunia. Lah, itu adalah merupakan ungkapan jiwa, kelahiran dari ekspresi seseorang atau pencipta karya ketika melihat satu fenomena, satu peristiwa di alam sekitar atau di lingkungan kita. Kalian tentu kenal dengan Iwan Fals, kemudian Slang, Ebit G. Ade dan sebagainya. Nah, lagu-lagu yang mereka buat adalah merupakan ekspresi dari pengamatan terhadap fenomena alam yang terjadi. Iwan Fals banyak lagu-lagunya yang merekam tentang kondisi sosial masyarakat. Ada lagu Sarjana Muda, kemudian ada lagu Bung Hatta, kemudian Ibuku atau Ibuku Sayang, Iwan Fals. Kemudian Ebit G. Ade. Nah, lagu-lagunya juga banyak merekam tentang situasi yang terjadi di alam semesta ini. Dia rekam dengan kekuatan estetikanya lewat kemampuan dia membuat karya, kemudian dituangkan dalam bentuk lagu. Tentu masih banyak pencipta-pencipta lagu yang lain yang mungkin kalian lebih kenal daripada Pak Budut. Nah, yang jelas bahwa karya seni harus bersifat ekspresi. Berikutnya, di samping bersifat ekspresi, karya seni bersifat individual. Yang dimaksud dengan karya seni bersifat individual ini adalah bahwa karya seni yang kamu buat adalah merupakan cerminan dari diri kalian, adalah merupakan karakter dirimu. Bersifat individual, termasuk juga gagasan-gagasannya bersifat individual. Artinya gagasan itu hanya kalian yang memiliki, hanya pencipta yang memiliki. Nah, kalau misalnya ada gagasan dari orang luar yang kemudian juga masuk ke dalam karya itu, maka itu sifatnya adalah faktor eksternal di luar individu, tapi mempengaruhi sifat individual tadi. Kalau ada kemudian orang lain kemudian memiliki gagasan, karena orang lain itu tidak bisa berkarya seni, katakanlah begitu sebagai contoh, kemudian dia bercerita tentang suasana hatinya, kemudian diceritakan kepada kalian, nah kalian kemudian bisa
membuat lagu dari cerita orang lain tadi. Nah, lagu yang kalian buat itu adalah merupakan cerminan individu kalian, meskipun materinya adalah dari orang luar. Temanya dari orang luar. Tapi ketika dalam proses berkarya, maka memuat individu dari kalian. Nah, faktor yang di luar itu sifatnya hanya perangsang kreativitas. Jadi merupakan perangsang kreativitas, penggugah kreativitas kalian untuk menciptakan sebuah karya. Jadi sudah ada original, kemudian unik, ekspresif, individual. Berikutnya, bahwa karya seni juga harus bersifat universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Yaitu bahwa nilai keindahan sebuah karya seni bisa dirasakan oleh semua orang tanpa melihat suku, agama, ras, dan sebagainya. Contoh, ketika kalian melihat suatu film, kemudian ada adegan lucu, kamu akan tertawa. Melihat sesuatu yang lucu, kamu tertawa. Nah, pada saat yang bersamaan, orang Amerika melihat sesuatu yang lucu itu, dia juga tertawa. Orang Afrika tertawa, orang Amerika tertawa. Jadi nilai yang membuat sesuatu yang lucu itu, nilai estetikanya bisa dirasakan oleh semua orang, bahkan semua bangsa-bangsa di dunia. Ketika melihat adegan yang sedih, kamu menangis. Orang Afrika menangis, orang Amerika menangis, orang Jepang menangis, orang Eropa menangis. Nah, itu karya seni yang bersifat universal. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke gedung bioskop, kemudian kalian melihat sebuah film yang menyedihkan, ketika penonton seluruh gedung bioskop menangis, justru malah kamu yang tertawa. Nah, itu pasti ada yang aneh. Nah, jadi ketika orang atau melihat sesuatu yang lucu, semua penonton tertawa terpinggal-pinggal, tapi kamu justru menangis. Nah, itu ada yang aneh. Yang aneh apa? Yang aneh, dirimu perlu periksa. Nah, jadi ada sesuatu yang aneh. Nah, itulah karya seni bersifat universal. Artinya bahwa nilai keindahannya bisa dirasakan oleh semua orang. Semua orang atau semua penghayat. Jadi karya seni bersifat universal. Kemudian berikutnya adalah karya seni bersifat abadi. Apa yang dimaksud dengan karya seni yang bersifat abadi? Bahwa nilai keindahan karya seni tetap bisa dirasakan sepanjang waktu. Tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Jadi nilai estetikanya tetap bersifat langgeng, bersifat abadi. Kok bisa begitu, Pak? Nah, contohnya aja, misalnya Pak Bulut ambil dari contoh karya seni lukis. Kalian tentu kenal dengan, paling tidak pernah dengar Leonardo da Vinci. Salah satu karya masterpiece-nya adalah Mona Lisa atau Senyum Mona Lisa. Dibuat sekitar 500 tahun yang lalu. Entah pada saat itu kita berada di mana, sekitar 400 sampai 500 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang
karya itu tetap menjadi sesuatu yang indah dan keindahannya bersifat abadi, yang nilainya sudah tak terhingga. Mungkin harganya sudah mencapai triliun untuk saat ini, lukisan Mona Lisa. Atau katakanlah kamu bisa melihat karya-karya pelukis-pelukis Indonesia, ada Basuki Abdullah, ada Fandi dan sebagainya. Orangnya semuanya sudah meninggal, pelukis-pelukis itu sudah meninggal, tapi karya-karya tetap abadi, dikenang sepanjang masa. Dalam dunia musik, kalian kenal Freddie Mercury, vokalis dari Queen, dari grup rock legendaris Queen. Dia sudah meninggal dunia, tapi karya-karyanya sampai sekarang masih dikenang sepanjang masa. Jika kalian pernah mendengarkan, mungkin ada lagunya yang berjudul Love of My Life, kemudian I Want to Break Free, Bohemian Rhapsody, Radio Gaga dan sebagainya. Itu adalah karya-karya dari grup Queen dan vokalisnya adalah Freddie Mercury. Sudah meninggal dan karyanya abadi. Indonesia ada Bing Slamet, karyanya adalah banyak sekali karya-karya Indonesia. Atau Benyamin Sueb, ada Kompor Beleduk. Nah, itu salah satu karyanya, musiknya yang sampai sekarang kemudian terkenal. Yang tadi saya sebutkan Bing Slamet, misalnya karyanya Nonton Bioskop. Nah, malam minggu ayo kita ke bioskop. Nah, itu lagu yang Pak Purut belum lahir, itu sampai sekarang dikenang dan bersifat abadi. Nah, itulah sifat-sifat dasar seni yang perlu kalian mengerti dan perlu kalian pahami. Karena kebanyakan teman-teman kita itu takut ketika membuat karya seni. Jangan-jangan nanti kurang bagus hasilnya, jangan-jangan nanti jelek hasilnya. Tidak perlu takut. Ciptakan sebuah karya seni, ciptakan apa yang sesuai dengan ide yang ada di dalam gagasanmu. Yang penting bersifat unik, original, individual, ekspresif, universal, dan abadi. Dan satu hal lagi, semuanya itu harus sesuatu yang baru. Jadi ada unsur kebaruan. Kalau di dalam seni musik ada aransemen musik. Ketika kalian mengubah lagu orang lain, kemudian kamu buat aransemen baru, maka kamu pegang sifat-sifat dasar seni. Walaupun karya itu bukan asli karyamu, artinya tidak lagi bersifat original, tapi kalian bisa membuatnya lebih unik, lebih ekspresif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam jiwamu. Jadi lagu karya orang lain nanti, setidaknya ketika kamu ubah menjadi lagumu, akan memunculkan sesuatu aura yang baru. Nah, itulah sifat-sifat dasar seni yang perlu kalian pahami, karena di dalam proses kalian nanti bermain musik atau membuat aransemen, sifat-sifat dasar seni ini jangan kalian abaikan. Jangan kalian abaikan, karena ini akan membuat kalian lebih bebas menciptakan atau membuat suatu karya seni. Artinya bahwa bebas sesuai dengan imajinasimu, dengan pesona daya ciptamu, dengan ekspresimu, semuanya lahir dari kamu. Kamu lebih bebas, bukan berarti kamu kemudian bebas menjiplak, tidak, tapi bebas berkarya dengan tetap berpedoman pada pemahaman terhadap sifat-sifat dasar
seni. Original, unik, ekspresif, individual, universal, kemudian abadi, dan selalu ada unsur kebaruan. Itu saja materi pada kesempatan hari ini. Jangan lupa, Pak Putut ingin memastikan bahwa kalian sudah memiliki buku pegangan, buku bantu belajar kalian di rumah yang sudah saya sarankan pada video sebelumnya. Yaitu kalian bisa memiliki dan membelinya di toko Adikios Sinar Baru Sriwedari untuk menambah materi kalian selain yang disampaikan lewat video Pak Putut. Itu saja, kita akan berjumpa lagi minggu depan, dan jangan lupa selalu ingat, kerjakan tugas satu saja. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Apa yang dimaksud dengan komposisi musik? Ketik, kemudian lampirkan di kolom komentar sekaligus sebagai absen kalian. Dan untuk hari ini kalian tetap absen di Google Classroom. Itu saja. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan optimis belajar ke depan. Ingat prokes, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga tetap sehat dan Tuhan beserta kita. Sampai jumpa.